Jenderal bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, paling tinggi bintang 4. Katanya ada bintang 7, itu bukan polisi, itu sakit kepala. Indonesia ini rawan, pulaunya diambil, tanahnya dicomot. Ada satu pulau antara Kalimantan dan Sumatera, letaknya di tengah laut samudra. Kapal-kapal Cina dan kapal Amerika sudah berkeliling karena di situ ada minyak, di situ ada gas, namanya Natuna. Bayangkan itu, siapa yang menjaga perbatasan Indonesia dari Sabang sampai Papua ini? Yang menjaga adalah TNI, Tentara Nasional Indonesia. Ada santri Darul Hijrah yang mau jadi tentara? Oh, paling banyak tentara. Masya Allah. Allahu Akbar. Insya Allah yang sudah angkat tangan tadi nanti kita kirim ke Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? How are you today? Apa kabar pian seberataan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Trimurti, ada 3 kiai yang mengasuh, merawat, memperhatikan, membimbing pondok pesantren Darul Hijrah. Kita doakan kiai-kiai kita panjang umur, sehat badan, berkah ilmunya untuk kita semua. Al-asatiz al-kiram, ahibbai wa a'izzai fillah, at-tullab wa talibat bima'hadi Daril Hijrah, hafizakumullahu wa ra'akum. Yus'iduni an akuna ma'akum fi hadhil munasabatis sa'idati, asa an yakuna hadzal liqa'an tayyiban mubarakan fihi. Wa hadhihi fursatun saminatun wa nafisatun fi nafsil waqti, tashilan li wa tafhiman lakum. Sa'atakallamu bil lughatil Indonesia kaila yaktubu al jasus. Anak akhab jidan. Ada seorang bapak sangat sayang sama anaknya, lalu dibuatkan kamar besar, pakai AC, TV-nya besar, dibelikan komputer, dibelikan laptop, dibelikan gadget handphone mahal. Handphonenya, cara menghidupkannya dilihat aja hidup. Dibelikan mobil untuk pergi ke sekolah, kacanya hitam 100%, bebas membawa anak gadis siapa saja. Ini satu orang tua. Yang satu orang tua lagi, anaknya setelah tamat SD, dia bilang sama anaknya, tidak ada kamar di rumah ini untukmu,
tidak ada TV, tidak ada handphone, tidak ada laptop, tidak ada gadget, dan tidak ada mobil, tidak ada motor. Ambil kopermu, bungkus bajumu, kau akan kukirim ke pondok pesantren. Pertanyaannya, orang tua yang sayang dengan anak, orang tua yang pertama atau yang kedua? Nampaknya ikhtilaf ulama ini. Anak saya namanya Sami, umur 4 tahun, minta coklat. Saya kasih atau enggak? Kalau saya kasih, giginya bolong. Kalau saya kasih, giginya ompong. Maka saya tidak belikan dia coklat. No coklat. Menurut dia, saya tidak baik. Babah enggak baik, kata dia. Tapi menurut saya sebagai seorang ayah, baik atau tidak baik? Beda sudut pandang antara anak saya melihat saya. Kenapa dia bilang babah tidak baik? Karena tidak memenuhi permintaan dia. Dia suka makan coklat, sampai sekarang gigi depannya masih ompong. Tapi menurut saya, sayang itu adalah dengan tidak memberi yang dia minta. Begitulah antara ayah dengan anak, beda sudut pandang. Makanya ada anak yang menganggap ayah saya enggak sayang. Sore-sore sebelum azan maghrib dia termenung melihat pohon kayu. Terlintas di pikirannya, jangan-jangan aku ini anak adopsi, jangan-jangan aku ini anak angkat, jangan-jangan aku ini bayi tabung, jangan-jangan dulu waktu dia pulang dari masjid mendengar suara anak nangis depan rumah, rupanya aku anak yang dibuang dalam kardus. Pulang dia ke rumah, dia lihat aktenya, dia sangka bin kardus. Saya punya ponakan, punya anak, hanya boleh di rumah SD. Tamat SD wajib mondok. Yang nggak mau mondok, saya pecat jadi anak. Yang nggak mondok, saya pecat jadi ponakan. Kira-kira saya ini kejam atau baik? Kenapa Ustadz begitu keras? Kenapa Ustadz begitu tegas? Karena yang merusak anak di rumah itu ada 10. Yang pertama TV, yang kedua handphone, yang ketiga laptop, yang keempat komputer, yang kelima pergaulan teman-teman lingkungan sekitar yang tidak sehat, yang keenam narkoba, yang ketujuh judi online, yang kedelapan game online, yang kesembilan cewek online, yang ke-10 LGBT. Saya mau menyelamatkan anak saya, keponakan saya, maka saya bertekad kuat, dia hanya boleh di rumah SD. Tamat SD, masuk pondok 6 tahun, selesai mondok. Setelah itu terserah dia mau kuliah kemana. Ponakan saya yang pertama tamat pondok, sekarang sudah di Al-Azhar Kairo Mesir. Itu yang ujung baju putih senior saya di Mesir. Saya 98, beliau 96. Al-Mukarram Kiai Haji Ustadz Muhammad Hatta, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar Banjarbaru.
Anak beliau perempuan nomor 1 Mesir, tamat pondok, belum tamat pondok SMA-nya sudah di Mesir. Nomor 2 Mesir, nomor 3 masih SMP, dikirim juga ke Mesir. 3 anaknya, 3 di Mesir. Sekarang beliau di rumah pengantin baru lagi. Kenapa? Karena kami sebagai orang tua sangat khawatir, sangat cemas, sangat takut anak kami ini rusak. Ini jawaban terhadap anak-anak yang merasa orang tuanya kejam, yang merasa orang tuanya keras, yang mengatakan orang tuanya jahat, yang mengatakan orang tuanya itu sangat disiplin. Saya mewakili IAAI, Ikatan Ayah-Ayah Internasional, yang sedang cemas tentang anak. Anak laki-laki cemasnya di sini, kepalanya benjol, tawuran. Anak perempuan cemasnya di sini. Dibawa pacarnya hari Sabtu, malam Ahad, malam Minggu sudah datang playboy cap tupai yang membawa sepeda motor yang knalpotnya sudah dikhitan 3 kali. Bunyi knalpotnya bep 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 bep. Lewat di depan rumah kita, apa bunyi knalpotnya? Bep. Mau kita izinkan, kita khawatir, kita cemas, kita takut, kita anxiety, kita depresi, kita bunuh diri. Mau kita izinkan, kita takut. Mau nggak diizinkan, dia ngambek, dia merajuk, dia marah. Solusi satu-satunya, anak laki-laki ataupun anak perempuan, daftarkan ke pondok pesantren Darul Hijrah. Masjidnya megah, cantik dan indah, 2 lantai, lampunya lampu istana raja-raja. Masjidnya aman. Kenapa aman? Karena masjidnya nggak pakai pintu. Aman. Makanannya enak, ikan patin terbaik, dapat penghargaan. Saya tanya tadi, Pak Kiai, ini patinnya bukan dibeli di pasar, bukan yang diternak di kolam dikasih tai ayam. Ini patinnya enggak bau karena dia airnya air mengalir dan sudah dapat penghargaan Ustadz. Ini patin ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan. Yang 9 bulan 10 hari itu orang, bukan patin. Lengkap semua. Jadi kalau ada orang yang mengatakan mengapa anak saya mesti masuk pesantren, walaupun sekarang ini yang hadir cuma santri, bapak ibunya nggak ikut, tapi bapak ibunya akan menonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Wahai bapak ibu, ini saya ngomong. Kenapa Ustadz tadi tidak ngomong di atas? Kalau saya ngomong di atas, di belakang saya Kiai 3 tambah Kiai Muhammad Hatta, lalu direkam, orang nonton. Apa katanya? Ngapain anak kita di pesantren? Ustadznya aja kurang ajar membelakangi Kiai. Maka saya turun ke bawah. Kenapa anak-anak ini mesti dididik dengan baik? Karena anak-anak sangat rentan. Ini bunga bisa berputik, berbunga, mekar, harum, cantik, prosesnya panjang. Dari mulai bijinya pecah, disiram, berbatang, bertangkai, berputik, berpucuk,
harum semerbak, prosesnya panjang. Bunga yang nggak punya proses, bunga plastik. Memang mau jadi plastik? Kita ini manusia, bukan besi. Kalau besi namanya Robocop, Transformer. Kita ini manusia, maka manusia ini butuh proses. Manusia dengan gajah umurnya sama. Gajah mati 50, 60, 70. Manusia juga bainas sittin wasab'in, antara 60 dan 70. Tapi gajah begitu lahir berdiri, lompat, lari. Manusia enggak, lahir telentang, tengkurap, telungkup, merangkak, duduk, jalan, lari. Ada di sini yang lahir langsung lari? Enggak ada. Prosesnya panjang. Pertama kali sobi, yang kecil-kecil itu sobi. Di atas sobi mumayyiz. Sobi belum bisa membedakan mana makanan, mana kotoran. Sobiyun, hadza sobiyun, wa hadhihi sobiyatun. Setelah sobi, mayyaza yumayyizu tamyizan, mumayyizun mumayyazun. Limadza summiya mumayyiz? Karena dia sudah bisa membedakan ini makanan, ini kotoran, ini ini pipis, ini pampers, ini ngompol. Namanya mumayyiz. Sobi nggak bisa dikasih perintah, dibawa ke masjid, orang di masjid ribut, dia ikut lari, kita kasih gini, shh. Dia ginikan kita lagi, shh. Karena dia sobi. Tapi kalau dia sudah mumayyiz, kita ginikan, dia sudah faham. Mumayyiz namanya. Habis sobi, mumayyiz, di atasnya amrod, pakai dal. Kalau amrod jamak dari maradun, maradani, amradun. Tapi kalau pakai dal, amrod, baru tumbuh kumis tipis. Macam saya inilah. Amrod, belum pernah cukur kumis, baru tumbuh kumis tipis, tapi belum akil baligh. Amrod, sobi, mumayyiz, amrod. Setelah amrod, barulah dia akil baligh. Karena ada yang baligh tapi enggak akil. Baligh umurnya tapi enggak akil, akalnya enggak sampai. Saudara-saudara kita yang kena memang sudah ujian Allah, mudah-mudahan orang tuanya sabar menjaganya. Tapi ini semua insya Allah akil baligh. Balagha yablughu bulughan balighun, aqala ya'qilu aqilun, berakal dan umurnya sudah sampai. Tandanya mimpi basah, bangun dia ngelapor, tadi malam mimpi pemadam kebakaran dan hujan lebat. Setelah akil baligh, syabab, ya ma'syaras syabab, lewat masa syabab. Habis syabab, masuk masa kahal. Habis masa kahal, puncaknya paling atas adalah syaikhukhah. Syaikhukhah artinya masa tua. Orangnya selalu dipanggil syekh. Maka jangan bangga kalau dipanggil syekh. Syekh, syekh artinya Pak tua. Prosesnya panjang. Sobiyun, mumayyizun, amrad, aqilun wa balighun, syababun, kahlun, syaikhuhatun. Setelah itu Ustaz, mayitun. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Semuanya akan, tapi prosesnya ini panjang.
Adik-adik sobiyun sobiyatun sudah, mumayyizun sudah, amrod sebagian, aqilun balighun prosesnya, syabab. Makanya nanti di antara nikmat yang ditanya Allah di akhirat, an umrihi fima ablah, umurnya dihabiskan kemana. Di antara yang akan ditanya adalah an ilmihi fima amil, ilmunya sudah diamalkan atau belum. Di antara yang ditanya an malihi, hartanya, min ainak tasabahu, dapatnya dari mana, wa fima amfaqahu, dipakai kemana. Tapi di antara pertanyaan yang paling berat adalah an syababihi, syabab yang masa muda, an syababihi fima ablah, masa mudanya dipakai kemana saja. Alhamdulillah di Darul Hijrah masa mudanya semuanya baik-baik semua, insya Allah. Saya doakan adik-adik semuanya tamat dari Darul Hijrah sampai kelas 6 pengabdian. Setelah itu silakan terbang sejauh mata memandang. Setelah itu akan pulang ke sarang membangun Indonesia Raya, insya Allah. Amin. Yang mau jadi polisi angkat tangan. Ada jalur khusus polisi santri, tamat pesantren masuk polisi. Apa keuntungannya? Enggak kena tilang. Siapa yang mau nangkap polisi? Sekarang saya tanya, mana yang lebih didengar orang omongannya, Ustadz Somad atau polisi? Ustadz Somad. Oke, saya lewat di suatu jalan. Kebetulan di jalan itu ada orang lagi main judi, kelepak. Lalu saya lewat, lalu saya datang ke situ. Ya ayyuhalladzina kafaru. Apa kata mereka? Ustadz Somad, kalau mau ceramah tabligh akbar jangan di sini. Emang masalah buat lo? Karena saya nggak punya pistol, tapi polisi lewat, dia nggak perlu ceramah, dia nggak perlu pakai sound system, dia nggak perlu tabligh akbar, dia nggak perlu pakai ayat, dia nggak perlu pakai ngomong, dia cukup ambil pistolnya dan senyum. Kira-kira mereka takut sama ustadz atau polisi? Terlalu cepat kalian berpindah ke lain hati. Tadi katanya Ustadz Somad, itu dia Pak Polisi kita. Saya jadwal ceramah di Lampung. Panitia mengatakan Ustadz Somad jangan diganggu, dia masuk kamar hotel lantai 2 kunci. Ustadz Somad silakan tidur istirahat, nggak ada yang ganggu Ustadz, silakan. Oke. Saya pun istirahat karena capek habis terbang. Bismika Allahumma ahya wa amu. Enggak lama langsung pintu. Saya intip polisi. Brimob, brigadir mobil. Brigade mobil. Saya buka pintu. Ada apa Pak Brimob? Saya adik kelas Ustadz di pondok dulu. Oh, masuk. Kok bisa jadi polisi? Saya kebetulan ikut tes polisi jalur santri Pak Ustadz. Lulus, sekarang tugas di Lampung Pak Ustadz. Bangga saya punya adik kelas. Memang dia polisi, tapi tasrifnya masih lancar. Doroba dorobu dorobat dorobata dorobna dorobta dorobtuma dorobtum dorobti dorobtuma dorobtuna dorobtu dorobna. Kaifa haluk? Bikhair Ustad. Aina taskunu? Ana askunu fisyari as-siratil mustaqim.
Jadi menolong agama ini tidak hanya dengan ustadz, menolong agama ini tidak hanya dengan baca kitab, tapi jadi polisi juga bisa menolong agama. Kalau tamat pesantren sekarang 2026, masuk polisi 2036, 2046, insya Allah akan ada santri yang jadi jenderal, insya Allah. Jenderal bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, paling tinggi bintang 4. Katanya ada bintang 7, itu bukan polisi, itu sakit kepala. Ada yang mau jadi dokter spesialis? Masya Allah. Mau jadi dokter spesialis, Dek? Iya Pak Ustadz. Spesialis apa? Spesialis kandungan. Hah? Tolong yang perempuan, yang santriah, yang santriwati, kalian ambil dokter, habis dokter umum ambil spesialis 4 tahun. Spesialis obgyn. Spesialis jin Pak Ustadz, spesialis obgyn, spesialis kandungan. Karena saya sebagai laki-laki, misal kalian laki-laki, misal memang laki-laki, insya Allah kalian punya istri yang cantik, solihah, putih seperti telur ayam. Dia mau melahirkan, apakah kalian mau dia dipegang dokter laki-laki? Kita ini punya rasa cemburu, guys. Nggak mungkin kita biarkan dia. Tapi karena darurat, anak saya lahir, saya tanya, dokternya laki-laki apa perempuan? Dokternya perempuan. Terus insya Allah siap. Jam 2 malam saya dibangunkan. Bangun, kenapa? Ini udah mulai sakit. Oke, telepon dokter. Ditelepon dokternya, mohon maaf, saya sedang liburan. Jadi nggak ada dokter di rumah sakit. Ada, tapi dokter laki-laki. Saya ini orangnya termasuk pencemburu tingkat tinggi. Saya bilang kita cari bidan aja. Yang ada bidan, oke, nggak apa-apa. Nggak jadi anak saya lahir di rumah sakit, lahirnya di rumah bidan. Kenapa? Karena kekurangan dokter perempuan. Maka dokter perempuan, adik-adik semua jadi dokter. Dokter dari tamat pesantren Darul Hijrah, amin, masuk ke ruang ICU. Memang ICU tulisannya ICU. Ustadz Somad ini nggak bisa bahasa Inggris. Itu bacanya bukan ICU Ustadz, itu ICU. ICU, you don't see me. Ya, masuklah dokter spesialis dari rumah sakit umum alumni Darul Hijrah, amin. Jilbabnya panjang, wajahnya teduh bekas air wudhu. Dia bawa jarum suntik, masuk ke ruang pasien sambil baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Enggak terasa api
jarum suntik itu masuk ke kulitnya dan obat itu masuk. Akhirnya alhamdulillah Pak Ustadz, sejak disuntik dokter itu kemarin suami saya, alhamdulillah Pak Ustadz. Gimana? Meninggal Pak Ustadz. Mengapa banyak orang di rumah sakit itu makin stres? Nggak ada doa, nggak ada zikir, nggak ada baca Quran. Yang ada pertanyaan, sudah berapa lama opname, berapa uangnya, berapa bayarnya, berapa obatnya. Sebetulnya penyakitnya nggak terlalu parah, yang parah itu adalah penderitaannya. Akhirnya ditanya, sudah berapa hari di sini? 1 hari berapa? Bayarannya berapa? Operasi berapa? Obat berapa? Mati. Makanya santri mesti ada yang jadi dokter. Indonesia ini rawan, pulaunya diambil, tanahnya dicomot. Ada satu pulau antara Kalimantan dan Sumatera, letaknya di tengah laut samudra. Kapal-kapal Cina dan kapal Amerika sudah berkeliling karena di situ ada minyak, di situ ada gas, namanya Natuna. Bayangkan itu, siapa yang menjaga perbatasan Indonesia dari Sabang sampai Papua ini? Yang menjaga adalah TNI, Tentara Nasional Indonesia. Ada santri Darul Hijrah yang mau jadi tentara? Oh, paling banyak tentara. Masya Allah. Allahu Akbar. Insya Allah yang sudah angkat tangan tadi nanti kita kirim ke Israel. Untuk menangkap Benyamin Netanyahu. Bisa menangkap Benyamin dengan ceramah? Nggak bisa. Masjidil Aqsa pernah direbut, Masjidil Aqsa pernah bersimbah darah, sampai-sampai baca buku History of Prophet Muhammad, peace be upon him. Nama penulisnya Karen Armstrong. Dia bercerita tentang Masjidil Aqsa, orang Islam disembelih sampai kuda berenang, darahnya sampai sedada. Kuda tingginya hampir 2 meter berenang di darah manusia di Palestina, sampai akhirnya yang menyelamatkan Palestina, yang merebut Palestina bukan ustadz, yang merebut Palestina adalah tentara panglima perang, sukunya suku Kurdi, namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi dididik oleh ustadz, dididik oleh ulama. Dia khatam baca kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505 Hijrah. Nabi berpesan, la taftahunnal Konstantiniyah, kalian akan merebut Konstantinopel. Raja yang paling hebat di dunia namanya Kaisar Konstantin. Siapa namanya? Kaisar Konstantin. Dia membangun sebuah kota di Eropa, nama kotanya Konstantinopel. Orang zaman dulu kalau membangun kota pakai nama dia, Konstantinopel. Saya kalau membangun kota, nama kotanya Somadinopel. Negara yang hebat, kubahnya besar, musim panas masuk ke dalam dingin, karena di bawah itu dia bangun kolam renang. Di bawah dia buat kolam, baru dia buat marmer putih, baru dia buat kubah tinggi, sehingga gedung yang dia bangun itu dingin. Direbut oleh seorang laki-laki bernama Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih sang penakluk, dia bukan ustadz,
tapi dia dididik oleh Ustadz Syekh Aga Syamsuddin. Inilah yang dididik oleh kiai yang akan menjadi panglima perang yang akan merebut Palestina insyaallah. Berapa umur Muhammad Al-Fatih waktu merebut Konstantinopel? 3 versi. Satu mengatakan 19, yang satu mengatakan 20, yang satu mengatakan 21. Kenapa beda pendapat? Karena mereka tidak sepakat tentang tanggal lahirnya, ikhtilaf. Jadi kalau ada yang mengatakan 19, 20, 21, memang 3 versi. Mau 20, mau 21, mau 19, dia tetaplah anak muda. Berapa umur Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel? 19, 20, 21. Umur kamu berapa? 21. Apa yang sudah kamu taklukkan? Hati dia. Wih. Alumni pesantren akan menjadi pemimpin bangsa ini insyaallah. Amin. Alumni pesantren bisa menjadi utusan negara Indonesia untuk Mesir, duta besar Republik Indonesia untuk Kairo dari pesantren Gontor Ponorogo. Namanya Bapak Muhammad Fakhir, dulu dubes Indonesia. Indonesia ini mengirim duta besar ke negara-negara sebagai perwakilan Indonesia. Menteri Agama pernah dijabat oleh alumni Gontor, namanya Bapak Maftuh Basyuni. Kenapa Ustadz sebutkan nama-nama alumni Gontor? Karena kiai-kiai pesantren Darul Hijrah mereka adalah alumni Darussalam Gontor Ponorogo. Maka kalian nasab keilmuannya, adik-adik yang ada di Darul Hijrah ini dari mana? Dari kiai-kiai. Kiai dari mana? Dari Gontor, Gontor Trimurti, Kiai Imam Zarkashi, Kiai Fanani, Kiai Sahal. Mereka inilah yang menurunkan ilmu-ilmu sehingga seluruh pondok modern di Indonesia itu imamnya adalah Darussalam Gontor Ponorogo. Bangga nggak bangga jadi anak santri alumni pesantren? Orang tuanya juga begitu. Ini walaupun orang tuanya nggak datang, saya kasih tahu sama orang tua yang nonton di sana. Hai Besti, anak ibu di mana? Anak saya SMP. Anak bapak di mana? Anak saya SMP plus. Anak ibu di mana? Anak saya SMA. Anak ibu di mana? Ya karena nggak lulus SMP dan SMA, daripada nggak sekolah, ya udahlah di pesantren aja. Kau pikir pesantren ini tong sampah? Kau pikir pesantren ini tempat pembuangan orang? Pesantren ini tempat anak-anak yang tercerdas dan terpintar dan terhebat. Saya nggak percaya omongan Ustadz Somad. Masa pesantren tempat anak yang tercerdas? Berapa pelajaran ujian akhir SMP? 5. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Indonesia. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Indonesia. Ujian engkau pagi sore 5 pelajaran nih lulus SMP SMA. Tapi pesantren Darul Hijrah berapa pelajarannya ujian akhir? Nahwu, shorab, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, muhadasah, muhadarah, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, tafsir, ulumul Quran, tajwid, hadis, ulumul hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Indonesia. Nggak cukup tangan sama kaki untuk menghitung.
Makanya kalau anakmu nggak lulus SMP, nggak lulus SMA negeri, nggak lulus SMP plus, lalu kau harap dia berhasil di pondok, karena nggak lulus SMP kau masukkan ke pondok, dia bukan jadi manusia, mati dia di pondok. Pilih anakmu yang paling cerdas, pilih anakmu yang paling smart, pilih anakmu yang paling pintar. Itulah yang kau daftarkan ke Darul Hijrah untuk tahun ajaran 2026-2027. Daftarkan segera. Ingat, kuota terbatas. Nanti kalau anak saya di pesantren modern, dia modern, nggak mau maulid lagi. Ini grup hadroh dari pesantren. Dari pesantren, grup hadroh, baca maulid tadi kan, ada hadrohnya kan. Saya soalnya pernah juga ngomong gitu di pesantren. Pesantren modern tetap ada grup hadroh, ada maulid. Pas selesai acara, mohon maaf Pak Ustadz, itu tadi pemain naturalisasi dari luar, bukan Manchester United, itu dari Liverpool Pak Ustadz. Ternyata pesantren modern Darul Hijrah tetap baca maulid, tetap solawatan, tetap zikir tahlilan. Nanti kalau anak saya di pesantren punya ijazah diakui nggak di Indonesia? Ijazah Darul Hijrah bukan cuman diakui di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, diakui sampai ke Mesir, ke Saudi Arabia, dimanapun berada, ijazah dia berlaku di dunia dan di akhirat. Nanti anak saya kalau di pesantren sarungan, ya namanya sholat ya pakai sarung, tapi walaupun mereka pakai sarung, dia tetap pakai celana. Mereka sarungan rapi, mereka pakai jas. Haza allazi yasta'milu blazer haja sofukam haza sofus sadis. Ini yang ganteng-ganteng ini kelas 6, kalian menuju ganteng. Siapa yang nggak bangga pakai jas, muhadarah pakai dasi, asal jangan sampai pakai jas, pakai dasi, nggak pakai sarung, nggak pakai celana. Kenapa anak pesantren modern itu dibiasakan pakai jas? Kenapa anak pesantren modern itu dibiasakan pakai dasi, pakai jas? Supaya nanti dia nggak canggung, nggak kaget waktu dilantik jadi menteri di istana negara. Supaya menteri luar negeri melepas dia nanti untuk menjadi duta besar, dia dengan PD-nya. Kenapa anak pesantren itu mesti bahasa Inggris, English language? Kenapa dia mesti pakai bahasa Inggris? Kenapa nggak bahasa Arab saja? Anak pesantren bisa bahasa Arab biasa, tapi anak pesantren bisa bahasa Inggris, TOEFL, Test of English Foreign Language, skornya 550. Itu adalah alumni pesantren Darul Hijrah. Saya doakan ada di antara adik-adik yang dapat beasiswa dari Cambridge University, ada yang dapat beasiswa dari McGill Kanada, ada yang dapat beasiswa dari Harvard Amerika, ada yang dapat beasiswa dari Australia National University. Kenapa? Man arafa lughata qaumin amina makrahum. Siapa yang paham bahasa suatu kaum, dia akan selamat dari tipu daya mereka. Sekarang ada ustadz yang ceramah berapi-api menghantam Donald Bebek karena dia membela Netanyahu. Iya, pesannya nggak sampai. Kenapa? Ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Coba kalau dia pakai bahasa Inggris. Alhamdulillah, ceramah Ustadz Somad diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris
oleh santri pondok pesantren Darul Hijrah. Diterjemahkan mereka Ustaz Somad yang mengatakan, man kana ya'budu Amrika fa inna Amrika qad mata. Lalu diterjemahkan, destroy him, kill him. Wow, diterjemahkan, ditonton sama Donald Trump. Who is this? Kata dia. This is a Muslim scholar from Indonesia. What his name? His name Abdul Somad. Okay, CIA, come here. What do you want, Mr. President? Kill him. Iskariman aumut syahidan. Tapi yang namanya manusia itu mesti berproses. Semuanya mesti Kenapa karpet ini bisa naik derajatnya setinggi ini? Ini dari pohon kapas. Pohon kapas musim kering gugur. Kapas dipintal jadi benang, benang ditenun menjadi karpet. Memang ada yang jadi kain, tapi kita kan cerita karpet nih sekarang. Ini asalnya cuman dari pohon kapas, akhirnya kemudian masuk ke pabrik, digambar sampai ke masjid, karpet biasa di bawah, tapi karpet luar biasa diletakkan di atas tempat duduk kiai-kiai. Untuk menjadi yang luar biasa aja prosesnya panjang. Dari pohon kapas dicopot, dipintal, ditenun, masuk pabrik, diukir, barulah sampai ke pesantren Darul Hijrah. Nih, untuk menjadi mimbar Ustadz Somad hari Jumat yang penuh berkah, ini adalah pohon jati di tengah hutan. Pohon jati di tengah hutan digergaji. Setelah digergaji dijemur. Setelah dijemur kulitnya dikuliti. Setelah itu lalu kemudian diukir, dipahat, didempul, dilobangi, digosok, sampai akhirnya dibawa ke pesantren Darul Hijrah. Lalu kemudian dia pun masuk ke YouTube bersama Ustadz Abdul Somad. Lalu dia pun masuk ke Instagram, masuk ke dalam Facebook, masuk ke dalam TikTok, masuk ke dalam Telegram, miligram, kilogram. Padahal dia hanya pohon kayu yang ada di tengah hutan, malamnya kehujanan, siangnya kepanasan, dipotong, masuk ke dalam truk, dibawa ke Banjarbaru, masuk ke dalam tempat pengukiran, akhirnya sampai ke Masjid Darul Hijrah, hanya sekedar untuk menjadi mimbar. Apalagi mau menjadi manusia. Dia hanyalah batu yang ada di dalam batu. Batu bersembunyi dalam batu. Batu yang di luar ini hitam, lalu kemudian dibuat dia bulat. Batu hitam yang di luar bulat itu, itulah jadi batu gilingan sambal terasi. Tapi di dalam batu itu ada batu. Dalam batu ada batu paling bawah. Setelah melalui proses ratusan tahun, ribuan tahun, akhirnya dia menjadi batu yang mengkristal. Lalu setelah itu dia dipotong, dipahat, digerenda, sampai akhirnya batu itu dilihat, sampai akhirnya batu itu dibuat menjadi cincin, dipakai oleh seorang ustadz di Darul Hijrah, cincin kesayangannya. Dan tadi diberikan ke Ustadz Abdul Somad. Inilah dia cincinnya. Ini cincin baru dikasih ke saya tadi waktu sedang makan tadi. Saya tanya, ini batu apa Ustadz? Ini batu zamrud. Makanya batu ini saya langsung saya pasang. Makanya dari tadi tangan saya kan kiri terus. Mana tahu ada orang yang ngomong, apa itu Ustadz Somad itu? Di pesantren ngomongnya kok pakai tangan kiri. Hadiah dari ustadz kita di Darul Hijrah, diberinya saya batu zamrud.
Batu yang paling mahal, paling keras menurut skala Mohs adalah batu zamrud. Dan batu ini kalau dibawa ke rumah makan nggak bayar, tapi jangan makan, duduk aja. Untuk menjadi batu saja dia melalui proses dipukul, digerenda, dikilatkan, diikat, apalagi menjadi manusia. Dan orang tidak pernah tahu prosesnya. Orang tidak pernah mau tahu proses kayu ini sampai kemari. Orang tidak pernah mau tahu proses karpet sampai kemari. Orang tidak pernah mau tahu proses ini sampai kemari. Begitu juga dengan adik-adik sekalian. Kalian sekarang sedang proses. Jam 3 sudah dibangunkan. Kom, wake up, wake up, wake up, wake up. Datang mudabbir kelas 5. Kom. Setelah semuanya ke masjid, mudabbirnya tidur. Kayaknya Ustaz Somad pernah pengalaman ini. Sampai ke masjid, sholat. Masjid besar, Masya Allah, cantik, megah dan mewah. Tapi saya sudah ceramah 50 menit. Tadi saya ceramah jam 3 kurang 15. Sekarang sudah jam 4 kurang 20. Saya sudah ceramah 55 menit. Dari pinggir sampai ujung sampai tengah, semua santri Darul Hijrah. Itu menunjukkan santri Darul Hijrah ini makanannya bergizi dan sehat. Tempat saya dulu, tempat saya mondok dulu, banyak yang sholat subuh itu sujud pertama sekaligus sujud terakhir. Tidur. Begitu sujud terakhir langsung datang Ustadz memukulkan sorban. Ada yang pakai sejadah. Kom, sallu. Zaman sekarang tidak ada lagi pemukulan. Kenapa? Karena kalian dilindungi oleh Komisi Perlindungan Anak. Makanya sekarang ada santri lagi kelahi, gurunya lewat, biarin aja. Ada santri lagi ngerokok, gurunya lewat, biarin aja. Ada santri lagi main judi, gurunya lewat, biarin aja. Kenapa? Daripada ditangkap Komisi Perlindungan Anak, biar aja dia jadi setan. Itu tidak terjadi di pondok pesantren. Kenapa? Kita tidak takut kepada siapapun, karena kita mendidik anak sesuai dengan doa Rabbi habli minas salihin. Dari pagi sampai sore. Pagi jam 8 habis sarapan masuk kelas, jam 10 istirahat masuk kelas, jam 12.30 sholat zuhur. Habis sholat zuhur bunyi lonceng, teng. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Yami. Habis itu masuk kelas sore sampai asar. Allahu Akbar, sholat asar. Habis sholat asar main bola. Habis sholat asar pramuka. Habis kasyafah, jimbas, senam, olahraga, semuanya aktivitas. Jam 6 sudah siap ke masjid. Habis mandi bersih, maghrib berjamaah, maghrib ke isya murajaah, ngulang hafal Quran. Habis isya ke jam 10 ada yang kelas malam, ada yang baca kitab, ada yang menghafal. Kana Muhammadun naiman fi firashihi was sa'atu asrun wal lailu kulluhu zalamun wa fardun laisa fiha illa sautul harik fi syari. Santri-santri bawa dulu kami kalau sudah jam 8 habis sholat isya, jam 10 kasur di kamar, kasur tinggi, nggak ada satupun yang berani megang kasur. Kenapa? Nanti masuk Kismul Amni. Ada yang berani megang kasur, paling kita dekat-dekat aja pegang dikit. Dari jam 8 ke jam 10 ngapal di kelas. Ada kawan saya jam 8 ke jam 10 bawa kamus tebal, kamus Al-Munjid fil lughati wal a'lam. Oh, bawa ke masjid, letakkan, tidur. Begitulah anak-anak pondok ini.
Jam 10, teng 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 teng, 10 malam. Gelar semua kasus, Mudabir matikan lampu. Tidur semua. Tidur, sepi, sunyi, gelap. Datang Mudabir ngidupkan lampu. Habis kena tempeleng semua. Kelepak, 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 kelepak. Dulu zaman kami, saya nggak bisa menceritakan penderitaan zaman saya, karena kalau saya ceritakan, ketangkap keluar 1 kali, ketangkap 2 kali, gundul. Zaman kalian sudah nggak ada guntul, nggak ada kelepak-kelepak, nggak ada. Kenapa? Karena kalau saya ceritakan ini, itu deritamu lo kali. Insya Allah zaman kalian jauh lebih baik dari zaman saya, insya Allah, amin. Kami ini sudah mentok, sudah habis. Nama saya ditulis di pesantren Darul Hijrah ini panjangnya 4 meter. Tuan Guru, Profesor. Profesor itu dari University Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam yang ngasih profesor. Haji, haji saya pertama tahun 1992. Habis itu dari Kairo naik kapal laut 2 hari 2 malam tahun 2000. Habis itu jadi petugas haji tahun 2002 sama Ustadz Atta di Misfalah Makkah. Habis itu 2006 dari Maroko petugas haji. Habis itu terakhir dengan istri saya 2024. Jadi mestinya jangan tulis hahaha. Abdul Somad. Itu ditulis di ujung LC. LC itu singkatan dari licence. Licence itu bahasa Inggrisnya license, bahasa Arabnya ajaza yujizu ijazatan. Artinya orang ini sudah dapat ijazah untuk mengajarkan agama Islam dari Al-Azhar Mesir. Setelah itu DESE, makanya ada titiknya, titik DESE, singkatan dari Diplôme Études Supérieures Approfondies, bahasa Prancis. S2 dari Maroko, maka ditulis DESE, Diplôme Études Supérieures Approfondies. Sampai ke Indonesia jadi desa, deso, kampungan. Habis itu di ujungnya PhD. Cara membacanya dari kanan ke kiri. Doctor of Philosophy, Doktor S3 Filosofi Filsafat, tapi jurusannya bagian hadis. Desertasi saya judulnya Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa juhuduhu fi nashris sunnah di Indonesia, tebalnya 600 halaman. Disidangkan oleh 3 profesor di Sudan, lulus nilainya cum laude. Jangan bilang masya Allah, masih panjang ini, masih banyak lagi. S2 saya DESE itu dari Darul Hadis Maroko, judulnya Rijalul Muwatta' was Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. Tebalnya 300 halaman, disidangkan oleh 3 profesor, lulus dengan nilai terbaik. Ini nggak pernah saya ceritakan kalau saya ceramah di kampung. Untuk apa diceritakan? Kenapa saya ceritakan di pondok? Supaya anak-anakku sekalian, kalian akan terbang, tapi jangan lupa pulang. Terbang, jangan sampai tersangkut di rumah mertua. Terbang, kembali membangun Kalimantan, membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Saya husnuzon berkat doa kiai, bi barakati doa walidina wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina, kalian sukses dunia akhirat insyaallah. Ustadz, saya dari kampung. Ayah saya, emak saya orang kampung, bukan anak kiai, bukan anak ustadz, bukan punya pondok pesantren. Saya menyeberang jauh
pergi ke kota kabupaten, pergi ke provinsi, pergi ke Jakarta, pergi ke Kairo, pergi ke Maroko, pergi ke Sudan, pergi ke Malaysia, pergi ke Brunei. Ini jadwal saya sekarang di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Pulang dari sini nanti ke Riau, habis itu pergi lagi ke Lampung, pulang lagi pergi lagi ke Sulawesi, pulang pergi lagi ke Papua, pulang pergi lagi ke Sumatera. Terus Ustadz istirahatnya kapan? Ar-rahah fil jannah. Insya Allah kita istirahat di surga bersama kalian semua, insya Allah. Syaratnya satu, mati dulu. Mudah-mudahan kita bersama di Darul Hijrah, bersama juga nanti di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana-mana saya tausiah 60 menit. Makanya dari tadi saya melihat ke sana terus, itu ngelihat pintu sama jam. Makanya dari tadi mata saya ngelihat ke sana, nengok jam, sudah jam 4. Di mana-mana saya ceramah 60 menit, kecuali di pesantren Darul Hijrah 61 menit. Di akhir majelis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan Allah menjaga melindungi Darul Hijrah. Mudah-mudahan kiai kita sehat walafiat, panjang umur. Mudah-mudahan para santri, santriyah, santriwati semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan Allah menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اجعل هذا المعهد معهدا عظيما مباركا فيه تخرج منه العلماء والزعماء والأصوليون والمفسرون والفقهاء والمحدثون اللهم فقههم في الدين وعلمهم التأويل وارزقهم فهم المرسلين وافتح لهم فتوح العارفين واجعلهم من العلماء العاملين والأولياء الصالحين واملأ قلوبهم بالحكمة والإيمان اللهم طول عمر علمائنا ونتبرك بعلومهم ونستمد بمددهم اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذه الجماعة اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم قسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجداتنا ولأجدادنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.